Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li syu'a amradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wal a'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian hadis qudsi yang terhimpun di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah yang dihimpun oleh Hujjatul Islam Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian hadis qudsi ini memiliki dampak manfaat kepada diri kita, dampak barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita semua. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, innamad dunya darun liman la dara lahu. Wahai manusia, sesungguhnya dunia ini merupakan rumah, merupakan tempat bagi orang yang tak memiliki rumah, yang tak memiliki tempat yang hakiki di dalam kehidupannya. Jadi kalau begitu ya, dunia yang kita singgahi sekarang ini sesungguhnya bukan merupakan rumah kita yang hakiki, bukan merupakan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Bukan. Jadi dunia ini hanyalah merupakan persinggahan di mana kita diberi tugas untuk mengambil bekal sebanyak mungkin di tempat kita bersinggah untuk sementara ini. Jadi karena itu, siapa yang menjadikan dunia ini sebagai rumah yang sesungguhnya, sebagai tempat tinggal yang sebenarnya, maka itulah orang yang sejatinya tak punya rumah, sejatinya tak memiliki tempat tinggal. Jadi kalau begitu, di mana sesungguhnya tempat tinggal kita, di mana rumah kita yang hakiki? Tak lain di keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di keindahan hadiratnya, bukan di sini, bukan di tempat yang fana dan serba sementara ini. Nah, kesadaran seperti ini sangat penting bagi diri kita agar kita senantiasa bergegas untuk
selalu memperbaiki diri kita, untuk selalu mengambil bekal yang sangat berguna, sangat kita butuhkan di hari keabadian ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak lebih dari itu. Tak lebih dari itu. Jadi karena itu kemudian maka pastikan kita memandang rumah dunia ini sebagai rumah kesementaraan. Harus kita pandang seperti itu. Bukan sama sekali untuk keabadian diri kita. Jadi karena itu disebutkan dalam hadis qudsi tadi, innamad dunya darun liman la daralahu. Jadi dunia ini adalah rumah bagi orang yang sejatinya tidak punya rumah. Jadi orang itu sudah memiliki keyakinan bahwa dunia ini adalah tempat selamanya. Orang itu tak memiliki pengharapan bahwa ada rumah yang jauh lebih tangguh, lebih hakiki, lebih indah dibandingkan seluruh rumah di dunia ini. Jadi adanya cara pandang bahwa kita itu tidak berlama-lama di dunia ini, itu menjadi sangat penting bagi diri kita untuk menunjukkan adanya kepedulian terhadap adanya rumah yang di sana. Rumah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dengan demikian maka hidup kita akan senantiasa mengalami pendakian. Naik terus nilainya itu naik. Derajat kita itu juga menjadi naik gitu. Jadi karena jelas bahwa dunia ini tak lain hanyalah merupakan perantara bagi kita untuk menabung bekal yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya. Jadi karena itu kita perlu menggugurkan adanya keinginan yang selama ini bertahta dalam diri kita untuk menjadi raja dunia ini, untuk berlama-lama di dunia ini. Itu harus kita gagalkan. Harus kita gagalkan. Jadi kita ya sekedarnya hidup di dunia ini. Yang terpenting hidup di dunia ini apa? Kita memiliki konsentrasi yang bagus, fokus yang bagus terhadap hadiratnya. Segala sesuatu tak lain hanyalah merupakan wasilah, merupakan perantara untuk semakin tegasnya keberpihakan kita kepada hadiratnya tersebut. Oke, itu poin yang pertama. Wa malun liman la malalahu. Dunia ini adalah harta benda bagi orang yang sejatinya tidak memiliki harta benda. Nah, apa sesungguhnya harta benda itu ya? Sumyal malumalan li'annal qulub tamilu ilaihi. Ya. Harta benda itu disebut mal, yang artinya condong, karena hati manusia senantiasa condong kepada harta benda itu. Tapi harta benda itu memiliki dua lapis. Harta benda material, harta benda materi, rezeki yang kasat mata, seperti bangunan, kendaraan, tabungan, dan lain semacamnya itu. Nah, jangan lupa ada harta benda hakiki. Apa itu? Yaitu kejayaan kita di hadapan Allah, kemuliaan kita di hadapan Allah. Kenikmatan hakiki kita di hadapan hadiratnya. Itu harta benda yang non-material. Non-material. Dan itu sesungguhnya jauh lebih penting dibandingkan harta benda material. Saya tidak mengatakan bahwa harta benda material itu sama sekali tidak penting. Itu juga penting kalau dalam rangka sebagai wasilah, sebagai perantara bagi kita untuk semakin menyempurnakan spiritualitas kita. Itu penting. Penting. Tapi ya, kalau kegandrungan hati kita kepada harta benda yang pada akhirnya akan musnah dan habis, dan cuman ke situ saja, oh betapa malang, betapa sia-sianya umur kita kalau begitu. Jadi ada kekayaan non material, ada kekayaan spiritual, dan itu jauh lebih penting dibandingkan adanya kekayaan yang menumpuk dan bersifat material semata.
Oke, katakanlah kita menganut keseimbangan ya antara dimensi material dengan dimensi spiritual. Oke, itu bagus ya, yang bagus. Yang tidak bagus itu adalah ketika kita condong sepenuh-penuhnya kepada harta benda material dan kita lupa bahwa sesungguhnya harta benda yang hakiki itu tak lain adalah kebahagiaan kita yang sejati di hadapan hadiratnya. Jadi karena itu, kalau kita, na'udzubillah, hanya cenderung kepada harta benda material, kekayaan-kekayaan material itu, maka sesungguhnya kita itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda apapun. Kita tidak memiliki kekayaan apapun. Itu tentu saja secara hakiki. Secara hakiki. Jadi, diri kita terdiri dari dua dimensi, ya. Dimensi materi, dimensi jasmani, dan dimensi rohani. Nah, dimensi rohani itu mesti mendominasi dimensi jasadi diri kita, dimensi materi diri kita, mesti mendominasi. Maka dengan demikian, kita akan lebih berpihak kepada segala sesuatu yang hakiki, yang sejati, dibandingkan kepada segala sesuatu yang fatamorganik dan akan musnah oleh perputaran waktu itu. Akan musnah oleh perputaran waktu. Jadi dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah dan harta benda bagi orang yang sejatinya tak memiliki harta benda. Jadi karena itu kemudian kalau kita ingin memburu kebahagiaan, ya, maka burulah kebahagiaan dalam perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dalam perspektif nafsu kita yang menyala-nyala. Jangan. Burulah kebahagiaan sesuai yang sudah ditunjukkan oleh hadiratnya dalam prosedur yang merupakan ajaran-ajaran agama itu. Buru itu. Jadi jangan sampai kita silau oleh adanya kesenangan sementara, oleh adanya kemegahan yang menipu di dalam kehidupan di dunia ini. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Hanya orang yang tidak punya akal, yang hidupnya dipakai untuk menghimpun dunia ini, untuk menghimpun materi di dunia ini, untuk menghimpun kekayaan material di kehidupan ini. Hanya orang yang tak punya akal. Nah, sebentar, oke ya. Akal apa yang dimaksud di sini? Tentu saja yang dimaksud di sini adalah akal universal. Orang yang tak memiliki akal universal, orang yang hanya memiliki akal parsial, maka orang itu akan dengan penuh gegap gempita menggunakan hidupnya untuk mengumpulkan harta benda di dunia ini. Seolah-olah itu segala-galanya, padahal sebentar lagi akan ditinggalkan. Sebentar lagi akan memasuki sebuah alam yang tak membutuhkan uang, yang tidak membutuhkan kekayaan material. Di situ kita membutuhkan adanya balasan amal-amal yang baik dan rahmat Tuhan yang tak terhingga. Jadi karena itu ya, yang perlu kita kembangkan dalam diri kita bukan terutama akal parsial. Akal parsial itu sangat pragmatik berkaitan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di dalam kehidupan sekarang di dunia ini. Akal parsial. Nah, karena itu betapa sangat perlu kita itu mendominasikan akal universal di dalam kehidupan diri kita. Kalau akal yang kita pakai itu akal universal, maka kita akan menjaga perbuatan kita, perilaku kita. Adakah perbuatan kita, adakah perilaku kita itu menguntungkan untuk hari-hari keabadian kelak atau tidak? Kalau tidak menguntungkan, apalagi merugikan kehidupan kita di hari-hari keabadian, tentu tidak akan kita lakukan. Itu kalau kita menggunakan akal universal. Nah, karena itu diperlukan adanya kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai orang yang paling cerdas di dunia ini, maka kita umatnya tidak boleh tidak, mesti juga harus cerdas mengikuti jejak-jejak spiritual dan intelektual nabinya.
Itu harus mengikuti jejak beliau. Nah, siapa orang yang cerdas itu? Beliau mendefinisikan al-kais man amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah dia yang beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Orang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang menghimpun bekal untuk adanya keperluan di hari-hari yang tak berkesudahan, di hari-hari keabadian. Sementara untuk orang-orang yang hanya menghimpun adanya materi untuk kehidupan di dunia yang sementara ini dan fokus konsentrasi hanya untuk itu berarti tidak memiliki kecerdasan. Kenapa? Karena sebentar lagi dunia ini akan ditinggalkan. Dan apa yang dikumpulkan, apa yang dihimpun dari kekayaan materi itu tidak akan pernah dibawa mati. Tidak akan pernah dibawa mati. Jadi di sini disebutkan hanya orang tak berakal yang di dalam hidupnya itu hanya mengumpulkan harta benda dunia yang sangat fatamorganik, yang sangat sementara. Hanya orang yang tak berakal. Jadi karena itu peganglah akal rohani, peganglah akal spiritual, dan daya gunakan sebaik mungkin. Maka kita tidak akan menyesal di hari kebangkitan. Jadi apa yang kita miliki itu ya secara hakiki sebenarnya bukan apa yang kita miliki sekarang dan belum kita pakai untuk kebaikan. Bukan. Kita punya uang misalnya banyak di tabungan bermiliar-miliar, tapi belum dipakai untuk kebaikan, sejatinya bukanlah milik kita. Yang betul-betul milik kita yang sudah kita pergunakan di jalan Allah Ta'ala dan ada balasan-balasan yang mulia dari hadiratnya. Itu yang betul kita miliki. Jadi seberapapun yang kita miliki itu tidak menguntungkan akhirat kita kalau itu tidak dipakai untuk kebaikan. Apalagi di eman-eman sampai misalnya na'udzubillah bakhil, kikir dalam kehidupan, bahkan untuk kebaikan bakhil, untuk kebaikan itu kikir. Itu sama sekali hakikatnya bukanlah milik kita. Itulah sebabnya ya di dalam hidupnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu menjadi orang yang paling pemurah, paling dermawan. Dari saking cerdasnya beliau. Jadi limpahan karunia materi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau langsung direspon dengan cara didaya gunakan, dipakai di jalan yang menuju kepada hadiratnya. Jadi tidak ada sama sekali kebanggaan beliau terhadap adanya kepemilikan dari harta benda materi itu. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Wa biha yafrahu man la fahma lahu. Hanya orang yang tak memiliki pemahaman hakiki dari ajaran agama yang berbangga-bangga dengan harta benda dunia. Ya, biasanya orang yang hidupnya itu tidak bisa menembus akhirat, yang penglihatan batinnya itu tak bisa menembus akhirat, orang itu merasakan bangga dengan adanya kepemilikan harta benda materi, bangga. Dan dengan demikian menjadi percaya diri. Jadi bagaimana mungkin ya ada orang menjadi percaya diri oleh harta benda yang dimiliki itu, padahal sejatinya harta benda yang dimiliki itu jauh lebih rendah derajat spiritualnya dibandingkan manusia. Mestinya apa? Mestinya harta benda materi itu yang menghamba kepada kita, kepada orang-orang beriman. Bukan kita orang-orang beriman yang memburu harta benda itu sampai lalai untuk konsentrasi yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mestinya begitu seharusnya. Tapi lihatlah di dalam kehidupan ya, betapa penglihatan yang pendek, yang tidak bisa menembus akhirat itu menjadikan orang sedemikian pendek akalnya, sedemikian bodoh. Sehingga seolah-olah ketika sudah rampung kehidupan di dunia, rampunglah segala-galanya. Padahal tidak. Tapi
Ketika rampung kehidupan di dunia, itu berarti kehidupan yang lain baru dimulai. Kehidupan akhirat yang tak berkesudahan baru dimulai. Jadi karena itu, tabunglah kebaikan-kebaikan itu dengan cara sikap kita yang tidak kikir, dengan cara sikap kita yang tidak bakhil. Tabunglah keberuntungan itu dengan cara demikian. Sebab kalau tidak demikian, maka kita sesungguhnya tertipu oleh kepemilikan itu. Tertipu. Pastikan apa yang kita miliki, rezeki-rezeki materi itu terpakai di dalam kebaikan, terpakai dalam transendensi kepada Tuhan semesta alam. Maka dengan demikian kita berarti sudah mengumpulkan bekal yang paling kita butuhkan di hari-hari keabadian kelak. Jadi dianggap oleh Allah Ta'ala, dipandang oleh Allah Ta'ala, orang yang berbangga-bangga dengan harta dunia itu dipandang tidak memiliki pemahaman. Loh, tidak memiliki pemahaman itu kan berarti sama saja dengan istilah bodoh itu kan sebenarnya. Jadi hanya orang yang tak memiliki pemahaman agama yang baik, hanya orang yang tidak memiliki pemahaman spiritualitas yang baik, yang berbangga-bangga dengan harta benda yang dimiliki itu. Jadi pandanglah harta benda yang kita miliki itu hanya sebagai jembatan untuk kita pakai berjalan berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ij'alu amwalakum fis sama, kata Nabi Isa, ya, sabda Nabi Isa. Jadikanlah harta benda yang kau miliki itu bersemayam di langit. Maka nanti hatimu akan ada di sana. Artinya apa? Harta benda yang kita miliki itu mesti dipakai untuk kebaikan-kebaikan, untuk kemuliaan-kemuliaan dalam hidup. Nah kalau begitu, hati kita berarti bersemayam di langit keagungan Tuhan, di langit keindahan ilahi itu. Jadi jangan diletakkan di dalam hati, jangan diletakkan di kepemilikan saja, jangan. Taruh di langit. Sabda Nabi Isa, nanti hatimu akan berada di sana juga. Jadi apa maksudnya? Apapun karunia Allah Ta'ala untuk diri kita, wajib kita transendensikan. Wajib, kalau tidak, itu akan menjadi gagal sebagai milik kita. Hanya kita merasakan adanya kebanggaan untuk sementara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa 'alaiha yahrisu man la tawakkula lahu. Hanya orang yang tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Ta'ala yang tamak memburu harta benda itu. Jadi ya, orang-orang tamak memburu harta benda sampai mengabaikan hubungan mesranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama saja juga orang bodoh. Orang bodoh. Jadi mestinya apa? Mestinya ya, kita mencari harta benda itu murni semata-mata untuk menguatkan, untuk mengukuhkan adanya keberpihakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya ya, kita tawakal kepada hadiratnya, kita lebih percaya kepada hadiratnya dibandingkan terhadap diri kita sendiri. Jadi dibandingkan kita bersandar kepada ikhtiar-ikhtiar kita, bersandar kepada kasab-kasab kita, lebih baik kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Toh yang menganugerahkan ikhtiar itu adalah Allah, dan yang menganugerahkan rezeki materi itu juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan bahwa orang itu lantaran tidak memiliki tawakal, keberpasrahan diri kepada hadiratnya, sampai mereka itu hidup dalam keadaan tamak memburu harta benda dunia yang sebentar lagi lenyap. Tidak harta benda dunia saja, tapi orang-orangnya juga lenyap.
wa yatlubu syahawatiha man la ma'rifata lahu. Hanya orang-orang yang tidak ma'rifat yang senantiasa memburu kesenangan-kesenangan duniawi. Ya. Kesenangan-kesenangan duniawi ini menipu. Kalau tidak kita pakai untuk urusan hadiratnya, menipu kesenangan duniawi itu. Nah, ketika orang sudah mengisi hidupnya dengan sepenuhnya memburu harta benda duniawi, dengan hanya memburu kenikmatan duniawi, maka pastikan orang itu sama sekali tak memiliki ma'rifat, tidak kenal, jangankan kenal Tuhannya, kenal dirinya saja tidak. Jadi, karena itu kesenangan-kesenangan yang menipu di dunia ini wajib kita antisipasi. Jangan sampai menjadikan diri kita terperosok, jangan sampai menjadikan diri kita jatuh ke dalam lubang kehinaan dan kesengsaraan. Jangan sampai ya. Jadi ini peringatan sangat berarti bagi diri kita ya. Karena dari dulu sampai sekarang betapa banyak orang yang sudah menjadi korban kenikmatan duniawi. Betapa banyak orang yang sudah tenggelam di lautan kesengsaraan itu. Jadi karena itu kita mesti lebih menekankan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita melayani syahwat kita untuk menikmati adanya kesenangan-kesenangan sementara di dunia ini. Oke ya. Semoga Jumat kita barokah, semoga kajian kita bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Ini masih belum rampung, insya Allah di waktu yang akan datang saya membahas kembali adanya mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah. Oke, saya kira ini saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustaqim.